Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Putri Sofia, Akmal Ramadhani, Hasnur Abelia, Murufian, dan yang terakhir ada Alfani Zahra, yaitu saya sendiri selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan mengenai konsep RGB. Nah, pengertian RGB. RGB adalah singkatan dari Red, Green, Blue yang merupakan model warna yang digunakan dalam dunia komputer dan pemrosesan gambar. Nah, model ini menggambarkan cara warna dibentuk oleh campuran berbagai intensitas dari 3 warna dasar, merah red, hijau green, dan biru blue. Kombinasi intensitas dari ketiga warna ini dapat menghasilkan berbagai macam warna yang berbeda. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya yaitu Putri Sofia. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen utama dalam model RGB. Nah, di dalam model RGB ini ada 3 komponen utama. Yang pertama ada red atau merah, merupakan salah satu dari 3 warna dasar dalam model RGB. Nah, intensitas warna merah dapat bervariasi mulai dari 0 atau tidak ada merah hingga 255 atau merah penuh. Nah, semakin tinggi intensitas merah, semakin terang atau kuat warna merah pada gambar. Kemudian komponen yang kedua ada green. Nah, green ini merupakan warna hijau yang menjadi salah satu warna dasar dalam model RGB. Nah, intensitas warna hijau juga dapat berkisar dari 0 hingga 255. Nah, semakin tinggi intensitas hijau, semakin terang atau kuat warna hijau pada gambar. Kemudian komponen yang ketiga ada blue atau biru. Biru adalah warna ketiga dalam model RGB seperti merah dan hijau. Nah, intensitas biru ini juga dapat berubah dari 0 hingga 255. Sama seperti warna sebelumnya, semakin tinggi intensitas biru, maka semakin terang atau kuat warna biru pada gambar. Kemudian yang kedua, di sini saya membahas mengenai kegunaan warna RGB dalam berbagai bidang. Nah, kegunaan warna RGB ini di sini saya memasukkan ada 8 kegunaan warna RGB yang kami dapat mengenai materi ini. Yang pertama itu sebagai tampilan komputer dan layar. Kemudian yang kedua ada penyiaran dan televisi. Kemudian ketiga ada fotografi digital. Keempat pencahayaan LED. Kelima desain grafis dan pengolahan gambar. Keenam permainan video. Ketujuh animasi komputer. Dan terakhir ada pemrograman visual. Kemudian selanjutnya membahas mengenai kekurangan dari warna RGB. Nah, di sini ada 6 kekurangan dari warna RGB dan saya akan jelaskan di sini hanya ada 3. Yang pertama itu mengenai terbatas pada warna cahaya. Nah, model warna RGB ini didasarkan pada campuran cahaya merah, hijau, dan biru untuk menciptakan berbagai warna. Ini berarti bahwa model ini lebih cocok untuk penggunaan di layar, tampilan elektronik, atau dalam konteks yang melibatkan cahaya. Namun tidak cocok untuk mencetak gambar dengan warna yang sangat akurat, karena pencetakan menggunakan model warna CMYK atau cyan, magenta, yellow, dan black ini. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu ketidakakuratan warna. Warna RGB tidak selalu dapat memproduksi warna dengan akurat sesuai dengan warna dalam dunia nyata. Ini terutama berlaku untuk warna-warna cerah dan intens, seperti kuning cahaya matahari yang sangat terang. Kemudian, kekurangan yang ketiga yaitu ketergantungan pada tampilan. Nah, warna RGB ini sangat tergantung pada pengaturan dan kualitas tampilan yang digunakan. Nah, berbagai tampilan dapat menghasilkan warna yang sedikit berbeda dan pengaturan warna di monitor yang tidak dapat menyebabkan perubahan dalam tampilan warna yang dihasilkan. Sekian dari saya, mungkin penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga yaitu Hasnura Abelia. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Putri Sofia. Kekurangan warna RGB, yaitu tidak mewakili warna pigmen. Warna RGB adalah model warna yang digunakan untuk menciptakan cahaya. Ini tidak selalu sesuai dengan representasi warna pigmen dalam percetakan. Oleh karena itu, untuk mencetak gambar atau materi yang akan dicetak, model warna CMYK lebih sesuai. Terbatas warna dalam perangkat.
Perangkat yang lebih murah atau kualitas rendah mungkin memiliki kemampuan terbatas dalam mereproduksi berbagai warna dalam model warna RGB. Ini bisa menghasilkan gambar atau tampilan yang kurang akurat secara warna atau lebih terbatas dalam kualitas warna. Kompatibilitas warna. Ketika berbagai atau mengedit gambar antara berbagai perangkat atau aplikasi, masalah kompatibilitas warna dapat muncul. Beberapa perangkat atau aplikasi mungkin menggunakan ruang warna yang berbeda, sehingga hasil akhir gambar dapat berbeda. Selanjutnya, RGB dalam desain grafis. Selain digunakan untuk memunculkan gambar pada barang elektronik seperti televisi, laptop, atau barang elektronik lainnya. Konsep warna RGB juga digunakan dalam desain grafis. Dalam dunia desain grafis sendiri, ada dua skema warna. Yang pertama adalah RGB dan yang kedua adalah CMYK. Lalu apa perbedaan di antara keduanya? RGB. Sama seperti penjelasan sebelumnya, RGB adalah singkatan dari tiga warna dalam bahasa Inggris, yakni red, green, dan blue. Dalam desain grafis, warna RGB merupakan warna dasar yang sering disebut sebagai warna adaptif. Dikatakan sebagai warna adaptif karena ketiga warna ini bisa menciptakan berbagai warna baru dengan mengkombinasikan dua warna atau lebih. Misalnya, kamu ingin menciptakan warna ungu. Kamu bisa mencampurkan warna merah dengan biru. Untuk menciptakan warna kuning, kamu bisa mencampurkan warna hijau dan merah. CMYK. Skema warna yang kedua adalah CMYK. Sama seperti RGB, CMYK juga merupakan singkatan dari 4 warna berbeda dalam bahasa Inggris, yaitu cyan alias biru kehijauan, magenta, yellow alias kuning, dan K. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Akmal Ramadan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu model warna RGB. Model warna RGB adalah salah satu metode representasi warna yang paling banyak digunakan dalam grafik komputer. Ini menggunakan sistem koordinat warna dengan 3 warna primer, R, merah, G, hijau, dan B, biru. Setiap warna primer dapat mengambil nilai intensitas mulai dari 0 terendah hingga 1 tertinggi. Pencampuran ketiga warna primer ini pada tingkat intensitas yang berbeda menghasilkan warna yang beragam. Kumpulan semua warna yang diperoleh dengan kombinasi linear merah, hijau, dan biru membentuk ruang warna RGB berbentuk kubus. Perbedaan RGB dan CMYK. Model warna RGB, model warna ini berdasarkan campuran intensitas cahaya dari 3 warna dasar, yaitu merah, hijau, dan biru. Dalam model RGB, campuran intensitas maksimum dari ketiga warna ini menghasilkan warna putih, sedangkan ketidakadaan intensitas warna sama dengan hitam. CMYK, model warna CMYK didasarkan pada campuran pigmen warna. Ini menggunakan 4 warna dasar, cyan, magenta, kuning, dan hitam. Dalam model ini, campuran intensitas maksimum dari ketiga warna pertama, CMY, menghasilkan warna hitam, sementara penggunaan warna hitam terpisah digunakan untuk menghasilkan nuansa hitam yang lebih dalam. Selanjutnya, menggabungkan warna RGB. Dalam model RGB, warna dibentuk dengan menggabungkan intensitas merah, hijau, dan biru dalam berbagai kombinasi. Semakin tinggi intensitas salah satu warna, semakin terang atau kuat warna tersebut dalam gambar. CMYK, model CMYK mencapai warna dengan menggabungkan cyan, magenta, kuning, dan hitam. Campuran intensitas maksimum dari ketiga warna pertama CMY menghasilkan warna hitam, sedangkan penggunaan warna hitam K membantu mengatur tingkat keabu-abuan dalam gambar. Nah, saya akan melanjutkan materi yaitu
fungsi dari RGB dan CMYK. RGB yaitu model warna RGB umumnya digunakan dalam tampilan komputer, televisi, kamera digital, desain web, grafika komputer, dan animasi. Ini ideal untuk media yang bersifat luminositas seperti layar elektronik. Dan untuk CMYK, model warna CMYK lebih cocok untuk pencetakan seperti dalam pencetakan buku, majalah, brosur, poster, dan materi cetak lainnya. Hal ini karena model ini mencerminkan cara pigmen warna bekerja dalam pencetakan. Untuk format dokumen, RGB dokumen yang dibuat untuk tampilan elektronik biasanya menggunakan format RGB, format file gambar seperti JPG, PNG, GIF, dan TIFF. Umumnya mengandung informasi warna dalam model RGB. CMYK, dokumen yang akan dicetak biasanya dikonfigurasi dalam format CMYK. Program desain grafis seperti Adobe InDesign, Adobe Illustrator, dan Adobe Photoshop memungkinkan pengaturan warna dalam model CMYK. Nah, kesimpulan, model warna RGB adalah sistem yang mengandalkan campuran intensitas 3 warna dasar, yaitu merah, hijau, dan biru, untuk menciptakan berbagai macam warna dalam dunia komputer dan prosesing gambar. Model ini memiliki berbagai kegunaan dalam teknologi, desain grafis, fotografi, dan hiburan, terutama dalam tampilan komputer dan layar elektronik. Selain itu, turunan dari RGB seperti RGB dan RGBY juga digunakan dalam beberapa perangkat elektronik. Namun, penting untuk memahami perbedaan antara model warna RGB dan CMYK, serta memilih model yang sesuai dengan konteks penggunaan, baik itu tampilan elektronik ataupun pencetakan. Memahami karakteristik dan kegunaan masing-masing model warna akan membantu memastikan akurasi warna dalam proyek desain kita. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi mengenai konsep RGB dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.